Jauh di Stadius, Van den Bosch masih dalam lamunannya. Ya, Van den Bosch ditangkap oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan akan tetap menjadi tawanan sampai 1812. Di tahun itu pula, Raffles, seorang letnan gubernur jenderal yang senyumnya santun dan menampilkan diri sebagai seorang intelektual liberal, melakukan hal yang hanya dapat dimimpikan dalam tidur oleh si bengis Dendles. Rupanya serdadu-serdadu berseragam merah, bukan biru, yang ditakdirkan memporak-porandakan istana berbenteng kebanggaan Hamengkubuwono II. Sekeluarnya dari tahanan, Van den Bosch berjuang untuk mengembalikan Pangeran Oranje Willem Frederik ke tahta Belanda di antara jepitan kekuasaan Kaisar Napoleon dan persekutuan lawan-lawannya. Untuk 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816, Jawa berada dalam genggaman Inggris, dan Raden Mas Ontowiryo menikahi putri almarhum Ronggo Prawirodirjo yang bernama sama dengan ibunya, Raden Ayu Maduretno. Kala itulah dia mengganti nama menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Darah pemberontakan itu menitis tuntas. Kelak putra Ronggo lainnya yang bernama Sentot akan mendampingi Pangeran Diponegoro mengobarkan perang Sabil sebagai panglima kepercayaannya. Dia bergelar Alibasah Abdul Mustopo Prawirodirjo. Guyuran hujan di sebuah istana yang terletak 48 km ke arah tenggara dari tempat Van den Bosch melamun, jauh lebih deras daripada rinai-rinai yang mengguyuri kota tua Batavia itu. Di istana Buitenweg, petir menggelegar, membuat sosok Tambun berwajah bulat dan berambut hitam itu terjaga dari mimpi buruk dalam tidur sorenya. Kamar pribadinya di istana Buitenweg seharusnya sudah cukup terlindung di tengah bangunan utama, tapi entah mengapa nyala kilat terasa menyambar pejaman matanya, dan suara guntur seperti meledak tepat di telinganya. "Verdame!" umpatnya. Mimpi buruk Komisaris Jenderal Dubus seharusnya tentang dirinya sendiri. Dia sudah dikabari bahwa seseorang yang ditunjuk langsung oleh Raja Willem I untuk memangku jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda akan segera tiba di Batavia. Mengakhiri tugas tidak akan sesederhana bagi seorang yang banyak memanfaatkan jabatan untuk berbagai kepentingan
di luar dinas seperti dirinya. Ya, seharusnya dia khawatir tentang itu. Tapi entah mengapa mimpinya justru tentang awal pecahnya perang Jawa 5 tahun yang lalu, gara-gara kedunguan Residen Yogyakarta Antoni Hendrik Semizard dan keserakahan pejabat pribumi tertinggi di bawah Sultan, yaitu Patih Danurejo keempat. Hujan kini disertai angin menderu-deru, kerengket suara dan pepohonan yang bergeser dan bergesekan menambah muram suasana. Dubus mengelap keringat dingin yang terasa lengket di tengkuknya. Piyama putihnya juga basah di beberapa bagian. Dengan malas dia gelimbungkan tubuh ke kiri sehingga ranjangnya berderit. Dari situ dia bisa meraih gelas berisi air putih yang ada di meja kecil tepat di samping ranjang. Dihempaskannya selimut dan spray yang sudah berantakan, duduk dengan menjuntaikan kaki di pinggiran ranjang. Dubus memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Dia ingat mimpinya tadi. Di Ponegoro, pangeran pemberontak itu tampak sedang memerintahkan para pengikutnya mencabuti patok-patok yang menjadi penanda pembangunan jalan baru sesuai perintah Residen Semizard dan Patih Danurejo IV melintasi Tegalrejo. Patok-patok itu bahkan diganti dengan tombak-tombak sebagai pernyataan dimulainya perang. Semizard yang bodoh itu mengira bahwa sesepele itu urusan tanah itulah yang menjadi sebab Diponegoro mengangkat senjata. Memang dia dan Danurejo yang sudah sampai ubun-ubun kejengkelannya kepada Diponegoro yang selaku Wali Sultan Hamengkubuwono V sering menjadi penghalang niat mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Maka mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan sang pangeran. Menurut Danurejo, bagi orang Jawa, tanah adalah urusan yang peka. Ia gampang membakar suasana dan menyulut amarah. Sedumuk batu senyari bumi, dilabuhi nganti mati. Begitu menurut suatu peribahasa Jawa. Sebuah penghinaan di muka sejengkal bumi yang dilanggar akan diperjuangkan sampai mati. Maka daripada berlama-lama membiarkan Diponegoro menjadi duri dalam pemerintahan mereka, Danurejo dan Semizard mencoba memancing amarah sang pangeran agar jelas dapat dilihat oleh seluruh rakyat bahwa dia memang berniat memberontak. Mereka keliru. Yang marah soal tanah bukan Diponegoro, tetapi pengikutnya. Diponegoro sendiri telah lama memilih mengasingkan dirinya dari pergaulan keraton di purinya yang asri di Tegalrejo. Tapi kesanalah pula para pangeran lain, kerabat keraton, pejabat tinggi, hingga para ulama dan santri kian sering berkumpul dan membahas
berbagai persoalan negara. Tegalrejo telah menjelma menjadi keraton kecil yang jauh lebih berwibawa dan dicintai rakyat daripada tempat persemayaman Raja Sultan Hamengkubuwono V yang memang masih balita. Dalam 3 tahun belakangan, seakan wahyu kedaton telah pindah ke Puri Tegalrejo, menjadikan sinar gemilang dari barat laut Yogyakarta itu meredupkan kepatihan Danurejan yang menjadi tempat daulat sang patih memimpin pemerintahan, bahkan juga menghantui Wisma Residen dan benteng Rustenburg yang menjadi kaki kukuh pemerintah kolonial. Apakah Diponegoro berniat memberontak? Membaca berbagai laporan tentang kenyataan betapa luasnya jaringan pangeran itu yang langsung bisa digerakkan sejak hari-hari pertama peperangan yang gelap dan pilu, Dubus berani bertaruh bahwa sebenarnya Diponegoro telah lama mempersiapkan perang sabilnya, perang suci untuk mengusir orang kafir dan menghukum orang-orang kafir murtad, yakni orang-orang pribumi yang menjadi pendukung dan pembela kepentingan Eropa. Apa yang dilakukan Semizard dan Danurejo soal pembangunan jalan itu kemungkinan hanya mempercepat pecahnya pertempuran, seperti menekan bisul yang telah hampir waktunya pecah. Sang pangeran barangkali telah bertekad untuk memulai perang sucinya di bulan Muharram atau bulan Suro, bulan pertama dalam penanggalan hijrah maupun kalender Jawa yang akan bertepatan dengan Agustus 1825. Dalam kepercayaan Islam di Jawa, pada tanggal 10 di bulan itu terdapat hari Asyura, hari yang memperingati sebagai kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, sekaligus hari gugurnya cucu Nabi Muhammad Al-Husain di Karbala. Bulan Muharram alias bulan Suro adalah bulan keberanian untuk menang perjuangan atau gugur sebagai syuhada. Tetapi Danurejo dan Semizard telah memulai penghasutan sejak awal bulan Juli. Apa yang terjadi kemudian menunjukkan betapa gegabahnya mereka terhadap seorang pangeran sekuat Diponegoro. Mereka pikir dengan hanya mengerahkan 1 batalion flanker dan batalion husar, kavaleri, dan beberapa meriam beroda penghancur kubu-kubu, mereka bisa meringkus atau membunuh Diponegoro dengan mudah. Mereka salah besar, bahkan ketika Legiun Mangkunegaran, pasukan Pangeran Pakualam, hingga brigada-brigada prajurit Keraton Yogyakarta di bawah Mayor Temenggung Wironegoro bergabung mengepung Tegalrejo. Putra Sultan Hamengkubuwono III itu tetap lolos dan langsung membangun markas pertahanan yang kuat di perbukitan Selarong. Sang pangeran memang sudah siap sejak lama. Dia sudah membatalkan pajak-pajak para petani pengikutnya sejak bulan puasa yang lalu, agar mereka punya tambahan uang untuk membeli senjata
yang baik. Dia juga sudah menyiapkan piagam-piagam pengangkatan para bangsawan kuat di berbagai daerah untuk menjadi para senopati sabilillahnya. Apakah menjadi raja adalah tujuan sebenarnya dari perlawanan Diponegoro itu? Ini yang membingungkan bahkan bagi Dubus. Dalam masa pemerintahan perwalian Inggris antara tahun 1811 hingga 1816, Diponegoro yang sangat disayangi ayahnya telah berulang kali ditawari untuk menjadi pewaris tahta oleh Hamengkubuwono III. Kedudukannya sebagai putra sulung meski dari seorang selir memungkinkan untuk itu, sebagaimana yang terjadi di Surakarta. Putra dari Bukan Permaisuri tak dihalang-halangi untuk menjadi pangeran mahkota, kemudian naik tahta sebagai susuhunan. Namun Diponegoro selalu menolak. Ia selalu memajukan Raden Mas Ibnu Jarot, adiknya lain ibu, sebagai calon yang sepantasnya. Tapi apakah Diponegoro menyesali pilihannya akan Jarot dan juga pilihannya akan Danurejo keempat sebagai Perdana Menteri Kasultanan itu? Yang keduanya justru akan banyak mengecewakannya dengan kebijakan-kebijakan menyengsarakan rakyat, hingga mereka pun akhirnya memusuhi sang Pangeran Diponegoro. Ya, Keraton Yogyakarta telah mengalami nasib buruknya sejak masa Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Pembangun Istana Buitenjorok ini, dalam pandangan orang Jawa, barangkali dia telah kehilangan tuahnya, terlebih sejak digempur dan dijarah oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles pada pertengahan tahun 1812. Keraton itu dianggap ternoda, tidak lagi suci dan menaungi. Beberapa kerusakan moral yang ditularkan para pejabat Belanda kepada kalangan bangsawan keraton pun kian memprihatinkan. Terlebih bagi seorang pangeran santri seperti Diponegoro, jiwanya menggelegak. Maka pantas kalau kemudian dia mengumumkan perang sabilnya dengan tujuan amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran Islam di tanah Jawa. Maka untuk itu sang pangeran pernah bertekad melebur semua keraton-keraton di Jawa, diratakan dengan tanah sampai batu bata terakhirnya. Lalu di atas runtuhan kesemuanya itu akan dia bangun sebuah daulah baru dengan dirinya sebagai Ratu Panetek Panotogomo. Yang dipahami Dubus hanyalah seperti digarisbawahi oleh atasannya, menteri untuk wilayah jajahan dan seberang lautan. CTHE Laut berbeda dengan semua pemberontakan bangsawan-bangsawan lain di masa sebelumnya yang motif politiknya sangat kental. Perlawanan Diponegoro justru sangat pekat aroma religiusnya. Kalau angkat senjata, para pangeran terdahulu
cukup diselesaikan dengan pembagian kekuasaan dan wilayah seperti yang terjadi pada Raden Mas Said yang lalu, yang diakui sebagai Pangeran Miji bagi Surakarta di Istana Mangkunegaran. Maka tidak ada ruang untuk hal semacam itu bagi Diponegoro. Tidak sama sekali, tegas Elaud dalam suratnya. Sebuah pemberontakan yang dikobarkan dengan napas keagamaan semacam ini tidak boleh ditoleransi atas nama Tuhan Yesus kita dan atas nama Baginda Raja. Satu hal yang jelas kini bagi Dubus, telah 5 tahun perang yang dipimpin Diponegoro mengobrak-abrik pemerintahan kolonial Belanda. Dari sisi militer, administrasi sipil, dan terutama anggarannya. Di tahun-tahun pertama perang, ketika angkatan perang kerajaan Belanda seperti dijadikan bulan-bulanan oleh strategi gerilya Diponegoro, dia pernah mencoba memimpin sendiri operasi penumpasan dengan pengerahan massa dan mobilisasi rakyat yang tunduk pada gubernemen. Dia gagal. Sejak itu perdebatannya dengan Panglima Militer Tentara Belanda Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock kian meruncing. Siasat penghematan anggarannya betul-betul dibenci oleh para tentara. Sementara dia tahu berapapun dana belanja yang dikucurkan belum akan berdampak bagus selama Diponegoro masih ada di hati semua orang Jawa. Verdomeh, pangeran berjiwa santri itu terlalu dicintai. Dan kini masa jabatannya akan segera habis. Taktik ekstra mahal bernama stelsel benteng yang digagas perwira Zeni dari Prusia bernama Kolonel Chocius telah diterapkan de Kock selama 3 tahun dan konon mulai menunjukkan hasil. Para pengikut sang pangeran yang dulu begitu bebas dan mudah bergerak di nyaris separuh daratan Pulau Jawa kini mulai dapat diisolasi. Mereka terputus satu sama lain, ditambah strategi teritorial yang digagas teman baiknya yang bernama Kolonel Clarence untuk memperkuat hubungan dengan penduduk dan menyebarkan kabar tentang penderitaan rakyat yang ada di bawah penguasaan kesatuan-kesatuan pasukan sang pangeran. Ruang gerak dan suplai logistik mereka makin dipersempit lagi. Andai aku bisa bertahan dalam jabatan ini untuk beberapa bulan ke depan, pikir Dubus, aku yang akan tercatat dalam sejarah mengakhiri perang terdahsyat di seluruh wilayah jajahan ini, pikir Dubus. Dengan jasa besar itu, dia tidak perlu khawatir berbagai pelanggarannya selama ini akan dipersoalkan. Sayang, kini penggantinya akan segera tiba, dan orang itu yang akan mendapatkan tanda jasa dari Raja Willem I di Belanda. Verdomeh, apakah de Kock bisa diajak bekerja sama untuk mempertahankan jabatannya sedikit lebih lama? Satu hal lagi yang dipikirkannya adalah bocah lihai dari Istanbul yang telah merampas senjata-senjata pilihan darinya 20 tahun yang lalu. Kini bersama teman-temannya, orang itu berada di sisi pangeran, membawa pula ratusan pucuk Charleville musket yang diambil darinya untuk menembaki serdadu-serdadu Belanda. Bahkan sejak dari Istanbul, dia telah bersumpah pada dirinya untuk menghancurkan bocah itu
sehancur-hancurnya.